Oke, baik. Kita akan mulai webinar kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan juga pihak-pihak yang terkait yang hadir di dalam webinar di Teknik Geologi Unmul ini. Ya, perkenalkan nama saya Panggia Giat Sabrian, saya dosen Teknik Geologi Unmul Universitas Mulla Warman, dan di sini saya akan berperan sebagai moderator. Insya Allah kita akan 1,5 jam ke depan ya, akan kita dengarkan materi dari narasumber kita, yaitu Dr. Harisma. Dr. Harisma ini merupakan dosen jurusan Teknik Biologi Universitas Halu Oleo, S1 di STT Migas Balikpapan, S2 di ITB, Geofisika ya, Pak Harisma ya? Geologi. S1 di ITB Geologi dan S3-nya di Geologi Universitas Kyoto atau Kyoto University di Jepang. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja dengarkan pemaparan dari Dr. Harisma tentang the trial zircon sebagai salah satu teknik dalam analisis provenance dan tektonik sedimen. Untuk itu, saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Harisma. Pada Dr. Harisma, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Panggia yang telah mengarrange kegiatan ini sehingga kegiatan webinar ini bisa berjalan seperti yang kita sedang laksanakan saat ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, tamu undangan, dan juga mahasiswa yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam webinar Teknik Geologi Universitas Mulla Warman. Baik, saya akan full screen. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Oke, baik. Saya lanjut. Baik, pagi ini saya akan memberikan atau sharing pengalaman saya terkait dengan riset saya yang berjudul Detrital Zircon sebagai salah satu teknik dalam analisis provenance dan tektonik sedimen. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan gambaran secara dasar ya, apa itu zirkon. Jadi zirkon kalau kita lihat dalam senyawanya, nama senyawa ZrSiO4 adalah mineral aksesoris, dan ini umum terdapat pada semua jenis batuan yang ada di kerak bumi seperti batuan sedimen, beku, dan metamorf. Adapun karakteristik dari mineral zirkon ini, dia memiliki kemampuan atau ability untuk menyimpan informasi yang substansi seperti informasi geokimia dan juga isotop suatu batuan. Kemudian, poin penting kedua dari karakteristik zirkon ini, dia juga memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap proses-proses yang terjadi di permukaan, seperti proses-proses magmatik, metamorfik, dan juga erosional, yang dimana proses-proses ini dapat merusak atau menghancurkan sebagian besar mineral. Nah, adapun kegunaan dari zirkon ini, yang pertama, berguna atau berfungsi untuk penanggalan umur atau dating, dan juga dapat memberikan informasi lebih lanjut untuk memahami sejarah suatu batuan atau endapan, misalnya untuk analisis provenance, kemudian dan juga analisis tektonik. Nah, foto di sebelah kiri menunjukkan gambar zirkon dalam foto cathodoluminescence, dan di gambar B ini adalah contoh foto zirkon dalam image transmitted light. Nah, kemudian di slide selanjutnya, bagaimana keterdapatan
detrital zirkon dalam batuan sedimen. Nah, di sebelah kiri ini Anda bisa melihat sebuah ilustrasi dari sebuah zircon provenance. Nah, Anda bisa membayangkan ini adalah suatu wilayah geologi, di mana di bagian yang seperti yang saya tunjuk ini adalah daerah pegunungan atau daerah hulu, kemudian di bagian bawahnya ini yang kita sebut sebagai daerah hilir atau downstreamnya. Nah, Anda bisa lihat suatu daerah ini, daerah geologi, memiliki berbagai jenis batuan atau mengandung komposisi berbagai jenis batuan. Anda bisa lihat yang berwarna merah ini adalah batuan beku, kemudian ada juga batuan metamorf dan juga batuan sedimen. Dan kemudian ketika batuan ini terekspos atau muncul ke permukaan, kemudian proses-proses lanjutan akan berlangsung seperti proses erosional yang mungkin terjadi di bagian hulu. Kemudian setelah terjadi pelapukan, kemudian materialnya akan terfragmentasi lalu tererosi melalui media-media aktif seperti melalui sungai, kemudian akan terakumulasi ke dasar cekungan ini. Nah, setiap material batuan tersebut yang tererosi akan mengandung yang mineral-mineral zirkon. Nah, mineral-mineral zirkon ini kemudian pada akhirnya terakumulasi di sebuah cekungan, di mana semua batuan-batuan yang berasal dari hulu akan bergabung atau campur aduk secara bersama-sama, seperti batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Dan kemudian untuk mengetahui informasi lanjut atau misalnya sejarah geologi suatu endapan tersebut, kita bisa melakukan analisis berupa identifikasi mineral-mineral zirkon yang telah terkandung dalam endapan sedimen di bagian cekungan ini. Nah, poin pertama di dalam slide ini adalah batuan sedimen dapat mengandung fraksi zirkon yang signifikan. Namun tidak semua batuan sedimen mengandung zirkon yang signifikan. Ada juga beberapa batuan sedimen yang mengandung zirkon, namun komposisinya sangat minor atau sangat miskin. Dan kemudian poin kedua adalah detrital zirkon ini berasal dari pelapukan batuan, ya, bisa berupa batuan beku, metamorf, atau batuan sedimen yang telah ada sebelumnya. Dan kemudian detrital zirkon dalam batuan sedimen dan juga sedimen adalah sangat kuat dan tahan, serta dapat merekam informasi umur suatu batuan. Nah, dari segala informasi tersebut, detrital zirkon ini dianggap sebagai material yang kuat atau powerful untuk memahami atau mempelajari provenance suatu sedimen. Nah, bagaimana kaitannya detrital zirkon dengan sistem tektonik? Di sini saya mengambil sebuah gambar dan penjelasan dari Kewet et al. 2012 yang telah dipublikasi di Geology. Nah, di dalam analisisnya dia melakukan serangkaian tes atau uji pada beberapa sampel pada beberapa wilayah dengan menganalisis distribusi detrital zirkon, dan dari hasilnya tersebut dia menganalisis bahwa detrital zirkon spektra dapat have distinctive edge distribution pattern, memiliki pola distribusi umur yang khas, yang dapat merefleksikan suatu tatanan tektonik di suatu cekungan di mana dia diendapkan. Dan di sini kita bisa lihat pada beberapa wilayah tektonik seperti daerah trench, misalnya di daerah sini, ya, di daerah yang berlambang A, kemudian foreland basin seperti di gambar C ini, kemudian di passive margin seperti yang gambar E, kemudian ada juga di back arc basin di B, dan foreland basin serta reef basin memiliki karakteristik distribusi zirkon yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa keterdapatan atau populasi zirkon pada beberapa wilayah tektonik memiliki karakteristik atau distintif yang berbeda-beda, dan hal ini bisa menjadi suatu hubungan yang khas antara detrital zirkon dan sistem tektonik.
Dan bagaimana tren penelitian geokronologi saat ini? Di sini Anda bisa melihat ini adalah publikasi tahun publikasi dari 1970 hingga 2010, dan di bagian sumbu X ini adalah jumlah papers, dan dari sini kita bisa melihat yang garis berwarna merah menunjukkan UPB. UPB adalah salah satu analisis geokronologi dengan menggunakan UPB, uranium and lead, dan ini menunjukkan bahwa analisis UPB, salah satu teknik dalam analisis geokronologi, itu berkembang pesat dalam 10 tahun, sejak tahun 2000 hingga 2010. Nah, ini menunjukkan bahwa studi-studi UPB saat ini sedang digemari oleh para peneliti terkait dengan analisisnya atau metodenya yang cukup presisi untuk bisa misalnya kita menganalisis, misalnya membandingkan dengan umur suatu batuan dari fosil, dan juga untuk menganalisis provenance dan juga tektonik suatu wilayah. Selanjutnya, di sini saya akan bahas studi kasus bagaimana aplikasi detrital zircon terkait dengan analisis provenance dan tektonik sedimen. Ini adalah studi kasus untuk daerah penelitian saya yang saya lakukan untuk studi doktoral saya, yaitu berupa aplikasi detrital zircon di sistem busur paleokuril atau dalam bahasa Inggris paleokuril arc system di daerah timur Hokkaido, Jepang. Dan pertama di gambar A ini menunjukkan peta wilayah Northwest Pacific Region atau wilayah Pasifik bagian Northwest, dan daerah penelitian saya berada di Pulau Jepang, tepatnya di bagian utara Jepang, yaitu Hokkaido. Dan Anda bisa lihat sendiri bahwa posisi Pulau Jepang dan juga Hokkaido itu merupakan daerah tektonik aktif, ya. Dan kalau Anda lihat di sebelah C, ini adalah gambar jelas dari Pulau Hokkaido, dan Pulau Hokkaido sendiri itu dibagi menjadi dua berdasarkan busur tektoniknya. Yang pertama Paleokuril Arc atau busur Kuril Purba, dan juga Paleokuril Arc di sebelah eastern, dan di sebelah westernnya atau di sebelah baratnya adalah Paleo Northeast Japan Arc. Nah, pembagian ini antara Paleokuril Arc dan Paleo Northeast Japan Arc berdasarkan perbedaan tektonik dari kedua wilayah tersebut, sehingga Hokkaido secara tektonik dibagi dua berdasarkan perbedaan busurnya ini. Nah, daerah penelitian saya hanya saya fokuskan di Paleokuril Arc. Kenapa? Karena Paleokuril Arc ini berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan bahwa Paleokuril Arc ini awalnya berkembang atau berasal dari Pacific Plate dan berkembang sebagai intraoceanic arc system. Dan penelitian-penelitian tersebut telah ada beberapa publikasi yang telah publish, dan kesemuanya mereka melakukan analisis berdasarkan analisis paleomagnetik. Dan kemudian saya mencoba menganalisis dari teknik lain dengan menggunakan detrital zircon untuk coba membandingkan bagaimana hasil yang saya dapat dari populasi detrital zircon, kemudian saya sebandingkan atau juga bandingkan dengan data hasil dari analisis paleomagnetik, dan ternyata hasilnya berbeda. Dan di slide selanjutnya Anda akan lihat bagaimana hasilnya dan seperti apa perbedaannya. Kembali lagi ke Paleokuril Arc yang menjadi lokasi penelitian saya, ini merupakan daerah tektonik yang aktif. Kemudian daerah penelitian saya meliputi Nemuro Belt atau yang disingkat NB, Sabuk Nemuro, dan juga Tokoro Belt atau yang disingkat dengan TB. Nah, busur ini mengandung sedimen-sedimen tektonik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Fort Arc Basin yang meliputi Nemuro dan Saroma Group. Kemudian ada juga accretionary complex sedimen yang berasal dari Ubetsu Group, yang kesemuanya ini merekam informasi-informasi geologi di dalam sistem Paleokuril Arc. Dan ini bisa menjadi petunjuk untuk analisis seperti sumber provenance dan juga evolusi tektonik dari suatu
area Paleo-Kuril Arc ini. Dan kemudian ini adalah daerah penelitian yang saya kerjakan, dan ini di wilayah Nemuro Belt dan Tokoro Belt, Sabuk Nemuro dan Sabuk Tokoro. Di sini saya bagi dalam 5 blok, dari blok 1 di wilayah timur hingga blok 5 di bagian barat, dan kesemuanya sampel yang saya analisis adalah sampel batu pasir, dan ada 9 formasi yang saya identifikasi di Nemuro Belt, yaitu yang pertama di Nemuro Group, ada 3 formasi yang berasal dari formasi Hamanaka, formasi Kiritapu, dan formasi Shiomi. Sedangkan di grup Urahoro, yang lebih muda dari grup Nemuro, di sini saya analisis dari formasi Beppo hingga formasi Shitakara. Di sini juga sudah ada informasi radiometrik dan fossil age yang berasal dari peneliti terdahulu, di mana peneliti terdahulu melakukan serangkaian analisis seperti analisis dari dinoflagellate, nanofosil, plant atau flora, moluska, serta zircon UPB2 tuff. Dan mereka sudah mendapatkan informasi, dan kemudian di sini saya plot untuk nanti saya bandingkan dengan hasil detrital zircon berupa maksimum depositional edge. Dan kemudian pada beberapa formasi tersebut saya mengambil beberapa sampel batu pasir, masing-masing 1, dan terkhusus di Akechi saya mengambil 2 sampel batu pasir untuk dianalisis. Dan ini adalah profil outcrop yang ada di Sabuk Nemuro, dan seperti yang saya tunjukkan di Nemuro Group ini saya analisis di dua formasi Hamanaka. Ini contoh profil outcrop di formasi Hamanaka dan juga di formasi Akechi. Dan kemudian sedangkan di grup Urahoro saya menganalisis di 5 formasi, dan di sini Anda bisa lihat contoh dari profil outcrop dari formasi Yubetsu, yaitu berupa interbedded sandstone and shell, dan di gambar D ini adalah contoh profil outcrop dari formasi Shitakara yang juga alternating beds of sandstone dan mudstone. Jadi sebagian besar komposisi sedimen atau sekuen di daerah Sabuk Nemuro, yaitu umumnya alternating bed sandstone dan mudstone atau perlapisan sandstone dan mudstone. Terkecuali di Akechi, di sini kita bisa lihat ada slam yang sangat besar sekali dimensinya, dan itu hanya terdapat di formasi Akechi, dan ini bisa menjadi sebuah cerita khusus terkait dengan bagaimana tektonik atau sejarah khusus di wilayah formasi Akechi ini. Dan ini adalah tektonik yang menunjukkan di mana posisi endapan dari grup Nemuro dan Urahoro. Dari penelitian terdahulu dan juga interpretasi dari litologi dan juga endapan, grup Nemuro dan Urahoro diinterpretasikan sebagai endapan Forak Basin. Jadi posisinya di sini. Dan ini contoh sampel batu pasir yang ada di formasi Urahoro, dan ini saya dapatkan dari outcrop yang telah saya perlihatkan di slide sebelumnya. Kemudian beberapa batu pasir juga sudah dianalisis, sudah dilakukan thin section untuk analisis lebih lanjut. Dan kemudian bagaimana metode yang saya lakukan, dan ini merupakan bagian penting dari analisis ini karena metode khusus untuk analisis geokronologi, metode menjadi bagian terpenting karena jika kita salah melakukan preparasi sampel, maka semua hasil yang telah kita dapatkan pun juga akan salah. Kenapa? Karena mulai dari proses pengambilan sampel harus dilakukan secara clean, bersih, tidak boleh ada kembali lagi harus dilakukan secara hati-hati, dan juga jangan sampai terjadi campur antara sampel yang lain dengan sampel daerah yang sampel yang kita ambil di suatu daerah kemudian kita gabung dengan sampel yang tempat lain, itu bisa menyebabkan adanya kesalahan dalam pembacaan data.
Nah, metode analisis ini dimulai dengan sampling, kemudian kemudian dilanjutkan dengan sampel preparation, zircon mounting, kemudian epoxy and polishing, kemudian zircon imaging, dan analisis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana micro preparation yang saya lakukan. Pertama, setelah kita mendapatkan sampel batu pasir, kemudian kita hancurkan dengan crushing tool ini, crusher tool ini. Kemudian setelah hancur, kurang lebih seperti ini, menjadi sebuah bubuk. Kemudian setelah menjadi seperti ini, kemudian kita rendam, kurang lebih 3-4 kali rendaman, hingga warna airnya berubah, tidak menjadi keruh lagi. Dan setelah itu kita dapatkan sampel sedimen yang mengendap seperti ini. Kemudian kita sieving dengan menggunakan mesh 246 mikro, dan setelah itu kita dapatkan sampel yang kasar dan yang halusnya yang kita ambil. Dan kemudian sampel halus setelah kita ambil, kemudian kita panning seperti ini untuk mendapatkan sampel yang lebih halus lagi atau fragmennya. Dan yang inilah yang kita ambil, kemudian yang kita namakan sebagai like mineral fragment. Kemudian setelah itu like mineral kita lakukan tahapan selanjutnya itu magnetic separation untuk memisahkan antara like mineral dan magnetic mineral. Di sini yang kita hanya gunakan adalah like mineral. Dan proses selanjutnya adalah gravity separation dengan menggunakan heavy liquid. Dan ini proses tahapan akhir di mana bertujuan untuk memisahkan antara quartz, mica, dan feldspar untuk mempermudah dalam proses zircon mounting nanti. Dan di sini pada saat kita melakukan gravity separation ini, seperti ini hasilnya, like fragment akan berada di atas dan heavy mineral fragment akan mengendap di bawah. Jadi like fragmentnya ini kita pisahkan dan yang kita ambil adalah heavy mineral fragment. Dan seperti ini hasilnya heavy mineralnya. Dan ini yang nanti kita analisis lebih lanjut yang hanya akan mengandung zircon, kemudian yang kita sisihkan yang namanya mineral-mineral lain seperti quartz, mica, dan feldspar. Dan selanjutnya ini kita melakukan zircon mounting dengan dibantu mikroskop binokuler, kemudian dibantu juga dengan ultraviolet, cahaya ultraviolet, lampu ultraviolet. Lampu ultraviolet ini sangat berguna dan di sini saya melakukan secara manual hand picking. Dengan bantuan UV light ini kita bisa membedakan antara mineral zircon dengan mineral-mineral lainnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan di bawah UV light, mineral zircon akan berpendar seperti ini, berupa yellowish atau bright yellow, dan itu kita bisa identifikasi sebagai mineral-mineral zircon. Dan kemudian kita picking, dan kita hanya ambil mineral-mineral tersebut. Kemudian setelah itu setelah kita picking, kita epoxy dan polishing. Tahap ini untuk mempermudah sebelum kita melakukan ablation. Dan setelah kita epoxy di dalam resin, kita polishing, ya. Polishingnya kurang lebih seperti ini. Di sini, di mana saya hanya menggunakan 1000 mesh untuk silikon grindernya. Kemudian saya lanjutkan di glass plate dan yang terakhir di diamond polish material. Dan hasilnya seperti ini. Dan kemudian setelah ini kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu imaging atau melakukan serangkaian foto. Foto yang pertama adalah kita melakukan foto reflected light dan transmitted light. Foto ini sangat berguna untuk beberapa analisis lanjutan. Kemudian setelah itu kita melakukan kode pada sampel zircon. Setelah itu baru dilakukan analisis lanjutan. Masih sama juga imaging, yaitu dengan mengambil foto cathodoluminescence and backscatter electron. Dan kurang lebih setelah kita ambil foto cathodoluminescence dan backscatter electron, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan di tahap ini kita bisa melihat sangat jelas, terutama di cathodoluminescence, internal tubuh dari suatu zircon. Di sini kita bisa lihat bagaimana bentuk internalnya dan komposisinya. Seperti kita lihat di sini ada inti di bagian sini dan juga ada rim yang berkembang, sehingga dari foto ini kita bisa mengidentifikasi di daerah mana
yang nanti atau di spot mana yang nanti kita akan lakukan UPB laser ablation. Di sini ada beberapa wilayah yang sudah hangus, ini menunjukkan wilayah ini sudah dilakukan analisis LICPMS. Seperti yang ini juga ya. Dan tahap terakhir adalah LICPMS, yaitu analisis laser dengan menggunakan laser ablation inductive coupled plasma mass spectrometry. Di sini saya menggunakan dua alat. Yang pertama IC-APTK instrument dan NU Plasma 2 instrument. Yang kesemuanya saya analisis di University of Tokyo, Jepang. Yang di antara dua alat ini, alat yang nomor 2 ini memiliki presisi yang lebih bagus daripada alat yang pertama ini. Dan juga di sini saya menggunakan beberapa primary and secondary sampel untuk membandingkan dari hasil zircon yang saya dapat dengan primary dan secondary sampel seperti NIST SRM 612, 91500, OD3, and GG1. Dan ini adalah siklus one routine of laser ablation yang saya gunakan. Dan sebagai informasi, alat ini sangat atau super mahal. Sebagai contoh, dalam satu sampel saya mengambil 60 biji atau butir zircon, bukan 60. Dalam satu sampel batu pasir, saya mengambil secara acak 200 biji atau butir zirkon, dan kemudian dalam satu kali analisis, sebagai contoh, 60 butir atau 60 butir grain itu harganya sekitar 4.500 US dollar, atau sekitar kalau dirupiahkan saat ini kurs 15.000, kurang lebih sekitar hampir 70 juta. Jadi super mahal untuk analisis LICPMS ini. Dan ini beberapa informasi instrumen. Dan ini adalah hasil dating yang saya identifikasi. Dan ini adalah sampel dari formasi Shitakara. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sampel Shitakara saya analisis 200 zirkon, di Ubeitsu juga 200 zirkon, sampai di Lower Saroma, di sampel terakhir juga 200 zirkon. Jadi kurang lebih ada sekitar 3.000 sampai 4.000 butir zirkon yang saya analisis. Jadi super mahal sekali. Dan ini juga Anda bisa lihat informasi seperti UPB spot analysis dan juga informasi umur seperti 57,16 plus minus 1,68 MA. Ini adalah umur yang dihasilkan dari hasil dating dengan menggunakan LICPMS, di mana berumur 57,6 plus minus adalah errornya 1,68. Dan ini adalah database yang yang hasil dari database dari hasil pengukuran LICPMS. Di sini ada informasi thorium, uranium, rasio thorium dan uranium, juga data-data isotopik rasio, dan juga ini adalah umur yang digunakan, UPBH, dan kemudian nanti interpretasi lanjutan, seperti untuk penentuan young grain, untuk umur untuk penentuan zirkon yang berumur kurang dari 1 giga anom, dan untuk all grain, untuk zirkon yang berumur lebih dari 1 GA. Dan kemudian kita juga menggunakan tabel Concordia diagram untuk bisa membedakan, untuk bisa melihat distribusi butiran zirkon. Di sini ada sebuah garis plot yang melengkung dan ini adalah hasil-hasil UPBH yang terdistribusi secara acak. Jika hasil plot tersebut berada dalam kurva yang berwarna kuning ini, kita sebut sebagai konkordan. Dan jika berada di luar garis, kita sebut sebagai diskordan. Baik, dan selanjutnya ini adalah hasil distribusi detrital zirkon dengan menggunakan UPBH. Dan ini adalah hasil profil dari hasil populasi umur yang didapatkan dari zirkon. Yang pertama adalah formasi Shitakara. Di sini formasi Shitakara diinterpretasikan sebagai batu pasir berumur paleogen dengan kode sampel ST9, ST1, dan jumlah grain yang dianalisis 85.
Dan ini Anda bisa lihat dari 85 grain, Anda bisa lihat populasi umur kurang lebih seperti ini, di mana populasi predominan atau yang mendominasi berada pada 56 MA. Jadi dalam hasil 85 zirkon yang ditembak tersebut, hampir sebagian besar zirkon tersebut berada pada umur 56 MA. Sehingga menunjukkan di sini adalah hanya memiliki satu peak yang kita identifikasi sebagai unimodal. Dan hampir sama seperti Yubetsu juga, dia juga hanya memiliki dari 74 zirkon yang kita tembak, hanya di sini predominan peak atau puncak umurnya 61 MA, sama juga di Yubetsu, di Teneru juga 52 MA dengan karakter unimodal, Harutori, Beppo, hingga Xiaomi. Yang menarik setelah Xiaomi kita masuk ke Kiritapu, di sini menunjukkan distribusi atau populasi zirkon yang sangat berbeda dari sampel pada bagian atas, di mana kita bisa lihat, di sini kita bisa lihat ada beberapa puncak yang berkembang, seperti puncak pertama, di mana peaknya 65 MA, puncak kedua 167 MA, puncak ketiga yang kecil 255, puncak selanjutnya 357, dan yang menarik di sini ada puncak yang paling tertua berumur Prekambrium, yaitu dari 1,75 dan 1,92 JA. Dan itu hampir sama seperti yang kita lihat di Akeshi juga. Distribusi zirkonnya juga memiliki lebih dari satu puncak, ya, dan lembah, kurang lebih seperti ini. Dan ini menunjukkan ada perbedaan distribusi antara sampel dari Shitakara hingga Xiaomi, di mana distribusinya ada unimodal. Unimodal berarti hanya ada satu puncak yang berkembang, dan sedangkan yang mulai dari Kiritapu hingga Hamanaka, Anda bisa melihat di sini distribusinya multimodal, di mana lebih dari satu puncak yang berkembang. Dan di dalam multimodal tersebut, yang menjadi ciri khas adalah hadirnya Precambrium zircon distribution pada semua jenis multimodal distribution. Dan dari hasil tersebut kita bisa saya membedakan dua jenis batu pasir yang berkembang. Yang pertama adalah berdasarkan distribusinya. Di sini kita lihat ada unimodal, dan yang lebih dari satu peak ini kita sebut sebagai multimodal. Di sini juga di sampel dari sabuk Tokoro juga ada multimodal, bimodal, unimodal, dan multimodal. Dari hasil tersebut, hadirnya Precambrium merupakan hal yang sangat khas di sini, di mana Precambrium ini menjadi penciri bahwa adanya umur-umur tua yang mungkin berasal dari kraton atau benua-benua yang berasal dari kratonik yang hadir di wilayah Nemuro dan Tokoro Belt. Nah, kesimpulan yang pertama yang saya analisis dari hasil ini, yang pertama, unimodal as distribution adalah predominan. Jadi di unimodal ini hanya menunjukkan satu puncak, dan predominan peak-nya Anda bisa lihat hanya satu. Ya, sementara di multimodal dia memiliki predominan, ya, di mana predominan adalah puncak yang paling dominan ada 167, 165, dan juga mereka memiliki subordinate peak, di mana subordinatnya itu adalah 65, 255, 350, 735, 175, dan 1,9 GA. Nah, kemudian multimodal ini, dan yang terakhir adalah Precambrium itu hadir pada sampel-sampel yang hanya memiliki distribusi umur multimodal. Dan kehadiran ini bisa menjadi kunci atau kata kunci bahwa Nemuro Belt dan Tokoro Belt ini dekat atau sumbernya bisa berasal dari terans atau kraton yang berumur lebih tua. Oke, kemudian dari hasil tersebut, saya mengidentifikasi dua tipe signature. Yang pertama, signature tipe 1. Tipe 1 ini saya identifikasi khusus pada batu pasir yang memiliki distribusi umur multimodal.
mulai dari Kiritapu hingga Hamanaka. Dan multimodal ini ciri khasnya adalah memiliki range umur yang sangat luas, mulai dari Prekambriam, Paleozoik, Mesozoik, dan sangat minor Cenozoik. Dan yang paling menarik di sini adalah hadirnya Precambrian age atau umur-umur Precambrian. Dan yang kedua adalah saya identifikasi tipe 2. Tipe 2 ini dengan karakteristik unimodal hingga bimodal distribution. Dia memiliki rentang umur yang sangat kecil, ya, yang sangat pendek, ya. Umumnya didominasi oleh umur-umur Cenozoik. Meskipun ada juga umur-umur Precambrian, namun sangat minor. Hanya ada satu grain yang memiliki yang diidentifikasi sebagai umur Precambrian, sehingga bukan merupakan distribusi umur yang mayoritas. Dan kemudian dari hasil tersebut, setelah kita membedakan batu pasir tipe 1 dan tipe 2, apa yang paling menarik? Kita bisa mengidentifikasi provenance transition. Di mana setelah kita membedakan batu pasir tipe 1 dan tipe 2, kita bisa mengidentifikasi bahwa kehadiran multimodal dan kemudian berpindah tiba-tiba ke unimodal ini menunjukkan ada transisi atau pergerakan sumber sedimen yang kita identifikasi sebagai provenance transition. Provenance transition ini kita bisa identifikasi di dua wilayah. Yang pertama di area Nemuro Belt dan yang kedua di daerah Tokoro Belt. Di daerah Nemuro Belt ini dari identifikasi formasi kita bisa lihat setelah formasi Kiritapu diendapkan formasi Shiomi. Namun Shiomi ini sebenarnya masuk dalam formasi Nemuro dan mulai dari Beppo ke Shitakara itu masuk formasi Urahoro. Secara analisis stratigrafi di antara Beppo dan Shiomi dipisahkan oleh unconformity. Namun dari analisis zircon distribution atau distribusi zircon menunjukkan bahwa ada perbedaan provenance transition dari multimodal menuju ke unimodal. Dan perubahan ini kita identifikasi sebagai transisi yang kita sebut sebagai provenance transition. Dan itu kita bisa lihat jelas dari persentase yang ditampilkan dalam grafik ini, di mana tipe 1 dan tipe 2 menunjukkan karakteristik atau distribusi warna yang berbeda, di mana tipe 1 Anda bisa lihat Cretaceous dominan, Jurassic dominan, Triasik, Paleozoik, dan juga Archean. Jadi rentan umurnya sangat luas. Dibandingkan dengan tipe 2 yang unimodal, Anda bisa lihat hanya didominasi oleh Cenozoik, sementara yang lainnya meskipun hadir namun distribusinya sangat minor. Dan selanjutnya hampir sama juga di Tokoro kita identifikasi provenance transition di antara formasi Yasukuni dan Muka Enggaro. Dan selanjutnya, setelah kita bandingkan antara formasi Tokoro dan Nemuro, di antara dua area ini, kita bisa identifikasi di mana lokasi tepat terjadinya provenance transition. Wilayah atau lokasi yang paling jelas kita bisa identifikasi di formasi Nemuro, di mana provenance transition itu diperkirakan jelas di antara pengendapan Shiomi dan Kiritapu yang berumur Paleogen. Jadi bisa diidentifikasi bahwa provenance transition di Sabuk Nemuro itu diperkirakan terjadi transisi pada umur Paleogen di antara Danian menuju Selandian. Dan sedangkan di Sabuk Tokoro juga kita bisa identifikasi provenance transition di antara Kamibaro, formasi Kamibaro dan Yasukuni. Formasi Yasukuni di antara 64 hingga 62 juta tahun yang lalu. Dan kemudian setelah kita melihat hasilnya, identifikasi kedua yang saya analisis adalah analisis rasio thorium terhadap uranium. Analisis ini sangat penting untuk bisa kita mengenal atau mengidentifikasi jenis atau asal dari suatu butiran zirkon. Apakah butiran tersebut berasal dari batuan metamorf
ataukah berasal dari batuan beku. Untuk bisa mengidentifikasi tersebut, kita bisa melakukan perhitungan rasio antara thorium dan uranium. Dan dari hasil perhitungan tersebut, Anda bisa lihat distribusinya ini, misalnya pada formasi Nemorov, Anda bisa lihat zirkon dengan rasio thorium terhadap uranium lebih besar dari 0,1 ini mengindikasikan bahwa dia berasal dari magmatic origin. Ya, jadi kalau dia lebih dari 1 di atas garis batas putus-putus ini semua berarti menunjukkan bahwa dia butiran zirkon tersebut berasal dari batuan beku atau igneous origin, di mana Anda bisa lihat populasinya di sini sangat melimpah sekitar 98,5%. Dan apabila lebih kecil dari 0,1 maka dianggap berasal dari metamorphic atau metamorphic origin. Dan dari hasil perhitungan populasinya hanya sangat kecil, hanya 1,5%. Dan ini menunjukkan bahwa di formasi di sabuk Nemuro, zirkon yang berasal dari igneous origin sangat-sangat mendominasi daripada yang berasal dari metamorphic origin. Bagaimana dengan di Tokoro? Di Tokoro pun juga memiliki hasil yang sama, di mana dominan butiran zirkon itu berasal dari igneous origin daripada berasal dari metamorphic origin. Namun, perhitungan rasio thorium dan uranium tidak bisa dijadikan acuan utama. Olehnya itu, saya melakukan analisis tambahan, dan ini merupakan analisis yang cukup penting dan cukup akurat, di mana kita menganalisis satu persatu butiran zirkon tersebut dari sebuah foto cathodoluminescence, di mana analisis tersebut berupa analisis zirkon morfologi. Nah, kita harus mengenali dulu karakteristik, misalnya karakteristik dari zirkon-zirkon yang berasal dari magmatic origin itu umumnya memiliki tekstur growth zoning tekstur, kurang lebih seperti ini. Tekstur growth zoning seperti zoning yang berkembang seperti ini ya. Anda bisa lihat ada sebuah zonasi yang berbentuk lingkaran yang berwarna putih, dan itu disebut zoning, melingkar. Dan Anda bisa lihat dia tumbuh mulai dari bagian dalam, bagian inti, kemudian berkembang terus-menerus pada bagian luar, seperti sebuah cangkang. Dan karakter yang atau tekstur yang kedua adalah patchy zoning, dan yang ketiga adalah xenocrystic zoning. Dan kemudian setelah itu kita identifikasi satu persatu butiran zirkon ini dari foto cathodoluminescence, dan hasilnya adalah analisis pertama, growth zoning tekstur. Hampir semua populasi zirkon di semua wilayah Nemuro dan Tokoro Belt memiliki zoning tekstur yang sangat melimpah atau very abundant. Dan ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio thorium dan uranium ternyata mengkonfirmasi dari hasil analisis growth zoning. Ini juga menunjukkan bahwa populasi zirkon growth zoning sangat melimpah, yang artinya artinya zirkon tersebut berasal dari igneous origin. Dan yang selanjutnya patchy zoning. Patchy zoning merupakan jenis magmatic origin, dan tekstur ini juga hadir pada sebagian kecil sampel butiran zirkon. Dan itu masih bisa kita identifikasi pada semua formasi dan unit pada sabuk Nemuro dan juga sabuk Tokoro. Dan yang terakhir adalah xenocrystic quartz. Nah, tekstur ini hadir, namun sangat-sangat sedikit kehadirannya. Ya, Anda bisa lihat beberapa formasi hadir dan beberapa juga tidak ditemukan tekstur yang seperti xenocrystic quartz. Namun, secara umum dari hasil analisis menunjukkan bahwa kesimpulan dari zircon origin bahwa daerah Paleokuril Arc ini didominasi oleh zirkon-zirkon yang berasal dari igneous origin, dan hal daripada berasal dari metamorphic origin. Hal ini menjadi kunci bahwa hampir sebagian besar sampel zirkon ini berasal dari igneous origin, dan ini akan berguna untuk analisis provenance dan juga tektonik. Nah, setelah kita analisis zircon origin, analisis selanjutnya adalah kita menganalisis maksimum depositional age.
ini adalah untuk menentukan umur pengendapan maksimum. Dan ini nanti kita akan sebandingkan dengan umur yang berasal dari analisis radiometrik dan biostratigrafi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Nah, di sini ada beberapa jenis perhitungan, namun yang saya gunakan di dalam studi ini adalah menentukan dengan YSG atau Youngest Single Detrital Zircon Grain, dan yang kedua dengan menghitung YPP atau Youngest Graphical Detrital Zircon H-peak. Dan YSG adalah detrital zircon yang paling termuda, sementara YPP adalah dengan mengidentifikasi puncak umur pertama dari sebuah populasi zirkon, minimal 2 zirkon. Jadi kalau ada 1 zirkon populasi puncak itu tidak kita gunakan. Dan ini hasilnya, hasil dari perhitungan maksimum depositional age antara YSG yang single detrital zircon grain dan juga YPP graphical peak, ini menunjukkan hasil yang sedikit berbeda, namun sedikit berbeda. Dan setelah kita bandingkan dengan stratigraphy age yang didapatkan dari biostratigraphy dan radiometric dating dari penelitian terdahulu kurang lebih seperti ini. Dan setelah kita bandingkan kurang lebih seperti ini, yang D ini misalnya umur suatu formasi Shitakara dari dinoflagellate fossil dan juga ini dari nanofosil. Kemudian kita bandingkan dengan yang berwarna merah ini, youngest single grain, dan hasilnya adalah kurang lebih ekuivalen dengan umur fosil yang berasal dari nanofosil age. Dan kemudian bagaimana di formasi Yubetsu? Ini sedikit berbeda antara hasil dari plant atau flora fossil age dan juga hasil dari youngest single grain. Namun setelah kita identifikasi plant flora fosil ini dianalisis pada periode yang sangat lama, kurang lebih tahun 1920, kemungkinan pada saat itu dari peneliti terdahulu analisis fosil yang digunakan tidak akurat, sehingga bisa jadi ada bias yang dihasilkan dari pengukuran tersebut. Sehingga kita merekomendasikan di formasi Yubetsu perlu dilakukan lagi pengukuran biostratigrafi lebih lanjut, kemudian untuk kita bandingkan dengan hasil dari analisis detrital zircon yang kita dapatkan pada 2 sampel. Kemudian di Teneru, kurang lebih Teneru hampir ekuivalen dengan umur yang berasal dari tube zircon dari peneliti terdahulu dengan hasil yang kita dapatkan baik dari youngest single grain dan juga dari youngest graphical HP. Di Harutori kurang lebih hampir sama, masih di range middle Eocene ya, dari umur tube zircon dan juga dari youngest single grain. Dan juga di Xiaomi kurang lebih hampir sama juga antara di Paleocene yang berasal dari nanofosil dan juga dari youngest graphical age peak. Secara keseluruhan, sebagian besar hasil pengukuran detrital zircon hampir sama dengan hasil pengukuran yang didapatkan dari radiometrik dan juga biostratigraphy age fossil. Dan selanjutnya, setelah kita dapatkan semua hasil tersebut, kita melakukan analisis provenance. Yang pertama kita melakukan analisis provenance pada batu pasir tipe 1. Di sini Anda bisa lihat, ini adalah posisi Jepang pada saat ini, atau recent position. Dan di sini di sebelah kiri ini menunjukkan, ini adalah contoh plate movement dari suatu wilayah Northwest Pacific region pada periode umur Cretaceous. Di sini menunjukkan dari peneliti terdahulu dari Domeyer, Barzenov, dan Barzenov and Bergman menunjukkan ini adalah rekonstruksi yang berasal dari paleomagnetic analysis dan menunjukkan bagaimana pergerakan atau plate movement dari Paleo Kuril Arc. Paleo Kuril Arc yang merupakan daerah penelitian yang saya sedang identifikasi. Dari hasil tersebut kita bisa lihat bahwa dari ketiga peneliti ini menunjukkan bahwa Paleo Kuril Arc itu awalnya berasal dari Pacific Ocean, dari Middle Pacific Ocean. Jadi di tengah-tengah lantai samudra di sini, kurang lebih di sini. Dan dia berkembang sebagai intra-oceanic arc system. Intra-oceanic arc system. Nah, jadi dari hasil penelitian peneliti terdahulu,
menunjukkan bahwa kurang lebih pada umur late Cretaceous, Paleocoral Arc berkembang di sini sebagai intraoceanic arc system. Namun dari hasil detrital zircon yang saya identifikasi, ternyata hasil saya berbeda dengan mereka karena yang pertama, adanya Precambrian zircon yang hadir di sandstone type 1 menunjukkan bahwa sepanjang depositional atau depositional proses dari sandstone type 1 dari batu pasir tipe 1, kehadiran Precambrian ini bisa menunjukkan bahwa posisi Paleocoral Arc harusnya dekat dengan kraton pada umur late Cretaceous. Jadi kalau kita berasumsi bahwa Paleocoral Arc berkembang sebagai intraoceanic arc di Middle Pacific, berarti suplai utamanya hanya berasal dari material vulkanik yang berasal dari hasil subduksi antara dua kerak oseanik. Dan sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana bisa hadir umur-umur yang berumur 1,9 gigaannum atau berumur Precambrian bisa hadir kalau diinterpretasikan sebagai intraoceanic arc. Dan dari analisis yang saya lakukan bahwa detrital zircon itu bukan berkembang sebagai intraoceanic arc, namun berkembang sebagai continental magmatic arc, dan pada umur late Cretaceous dia berada di blok Okhotsk, bukan berada di Pacific Ocean. Nah, untuk menjawab analisis tersebut, saya melakukan serangkaian analisis tambahan. Yang pertama, hasil analisis zirkon, populasi zirkon yang saya dapatkan pada salah satu sampel, ini contoh batu pasir tipe 1 dari formasi Yamanaka, Anda bisa lihat distribusinya seperti ini. Saya kemudian membandingkan, saya membandingkan dengan beberapa sampel detrital zirkon dari beberapa wilayah di Pulau Jepang. Ya, seperti ini daerah penelitian saya di Hokkaido, kemudian saya membandingkan dengan beberapa wilayah lainnya seperti di Northeast Japan, Southwest Japan, di Kamchatka. Kamchatka kurang lebih di sini di atas, di bagian Rusia, kemudian Sakhalin juga di atas Hokkaido, tepat di atas Hokkaido, kemudian di Nadan Hanateran, kurang lebih daerah sini, Sikote Alin, kemudian South Korean, North Korean, kemudian di South China Kraton, North China Kraton, dan Siberian. Nah, yang berwarna orange ini seperti Siberian, East European, Arabian, Indian, South China, dan North China, serta Tarim, ini merupakan kratonik yang masih ada hingga saat ini. Dan ini merupakan kontinen-kontinen tua yang berumur Precambrian, dan diperkirakan sumber-sumber yang berasal dari Siberia, North China, dan South China itu bisa menjadi suplai utama pada sampel batu pasir di daerah Paleocoral Arc. Nah, untuk itu saya membandingkan distribusi populasinya, dan Anda bisa lihat ada beberapa puncak yang memiliki kesetaraan atau kesamaan, misalnya 1,8 GA, ya. Ini hampir sama dengan populasi yang kita temukan. Puncaknya juga ada di South Korea, kita temukan di North Korean, di North China Kraton. Namun di South China Kraton kita tidak lihat peak dari 1,8. Dan di Southern Siberian juga kita temukan puncak yang berasal dari 1,8 GA. Namun yang menarik di sini adalah di daerah Kamchatka di Okhotsk Plate di daerah utara Hokkaido, di mana ada kemiripan atau nearly identical pola antara pola distribusi zirkon antara sampel dari Nemuro Belt dan juga Kamchatka. Dan kesamaan pola ini kita bisa lihat dari Cenozoik, Mesozoik, Paleozoik hingga Precambrian. Kemudian dari analisis tersebut kita bisa interpretasikan bahwa kemungkinan besar sumber sedimen yang berasal dari sandstone type 1 sama dengan sumber sedimen yang berasal dari Okhotsk Plate, yang di mana peneliti terdahulu yaitu Binderman et al. 2002 menginterpretasikan bahwa sumber sedimen di daerah Okhotsk Plate atau Kamchatka Peninsula berasal dari sumber lokal vulkanik dan juga sebagian berasal dari Southern Siberia. Nah,
Dari sini saya menyimpulkan bahwa yang pertama, pada umur late Cretaceous, saya mengajukan bahwa Paleokuril Arc yaitu Nemorobel dan Tocorobel berkembang sebagai continental arc system dan bukan sebagai intra-oceanic arc system seperti yang dijelaskan oleh model dalam Barzenov dan Domeyer. Dan kemudian dia tidak berkembang di Pacific Ocean, namun dia berkembang pada saat late Cretaceous di Oxford Plate, tepatnya di bagian selatan Oxford Plate, dan berkembang sebagai continental arc system. Dan selama umur late Cretaceous, dia mengendapkan atau mendeposisikan, mengendapkan ya, batu pasir tipe 1, di mana batu pasir tipe 1 ini memiliki karakteristik yaitu distribusi multimodal, di mana multimodal ini memiliki range umur detrital zircon mulai dari Precambrian, Paleozoik hingga Mesozoik, dan sedikit Cenozoik. Dan kehadiran Precambrian ini menjadi kunci di mana batu pasir tipe 1 ini bukan berkembang sebagai intra-oceanic arc system, namun sebagai kontinental. Dan kemudian dan di sini kita bandingkan dengan model intra-oceanic arc yang dikembangkan oleh Barzenov and Domeyer. Mereka menganggap bahwa yang berwarna kecil ini, Paleokuril Arc, pada umur late Cretaceous, dia berkembang sebagai intra-oceanic arc. Jadi dia berada di antara Izanagi, lempeng Izanagi, dan lempeng Pasifik. Dan pada saat itu dia berkembang sebagai intra-oceanic arc system di antara lempeng Izanagi dan Pasifik, dan berada di Middle Pacific region. Dan kemudian pada umur selanjutnya, yaitu selama Paleocene dan Early Eocene, di sini kita bisa mengidentifikasi hal utama. Yang pertama, ada terjadi ridge subduction, ridge subduction berkembang yaitu antara Izanagi dan Pasifik, dan pada saat itu Izanagi dan Pasifik bergerak mendekat terhadap Eurasian Plate dan kemudian menghasilkan busur vulkanik atau magmatik sepanjang itu. Dan ketika busur vulkanik tersebut sedang berkembang, kemudian itu menghasilkan material-material vulkanik yang menjadi supply pada batu pasir tipe 2. Dan pada saat umur Paleocene dan Early Eocene terjadi transisi sumber provenance dari batu pasir tipe 1 yang diendapkan sebagai continental magmatic arc system yang bersumber dari Oxford Plate, kemudian berubah menjadi magmatic arc yang bersumber dari Izanagi Pacific Ridge Subduction terhadap Eurasian Plate. Dan kesimpulan yang saya bisa sampaikan dalam webinar kali ini bahwa ada dua tipe batu pasir yang berkembang dari penelitian ini dari hasil analisis zirkon. Yang pertama batu pasir tipe 1 dan juga batu pasir tipe 2. Dan kedua batu pasir ini kita bisa identifikasi dari hasil distribusi detrital zirkon yang bisa kita lihat dari populasi yang kita identifikasi pada setiap formasi atau area. Dan analisis ini berguna untuk yang pertama untuk analisis provenance dan juga lebih lanjut untuk analisis tektonik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Harisma ya, udah banyak penjelasannya tentang detrital zirkon, dari mulai analisisnya, bagaimana mengukurnya, dan kita masuk ke tanya jawab ya. Jadi bagi yang ingin bertanya langsung aja raise hand atau langsung buka unmute dan videonya dibuka, langsung bertanya ke Pak Harisma. Silahkan. Ya itu. Untuk Al silahkan buka unmute itunya suaranya dan
itunya, videonya. Silakan, Al. Di unmute. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Al dari Geologi 19, Pak. Mohon izin buat bertanya. Untuk analisis zirkon ini, kenapa pemilihan itu menggunakan batu pasir? Apakah terdapat di batuan yang lain begitu, Pak? Saya langsung jawab ya. Oh, Iya, boleh, Pak. langsung aja, Pak. Nah, Iya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita lihat dari teorinya tadi bahwa batu zirkon ini umumnya melimpah pada batuan beku, ya. Namun dia juga hadir pada batuan metamorf dan juga batu pasir. Batu pasir itu umumnya hadir karena batuan sedimen ini hasil dari recycle dari batuan-batuan yang telah ada sebelumnya. Jadi bisa jadi material zirkonnya ini bisa berasal dari recycle batuan beku atau batuan sedimen. Kenapa memilih batu pasir? Yang pertama karena distribusi batu pasir di formasi di Paleochorial Arc ini cukup signifikan, ya, dan juga sedimen-sedimennya merupakan bisa terlihat jelas dan juga masih segar, sehingga itu yang menjadi alasan pertama. Meskipun ada beberapa sampel batuan beku seperti vulkanik, ya, seperti tuf, namun tuf ini sudah diidentifikasi oleh peneliti terdahulu, sehingga saya ingin membandingkan antara hasil pengukuran dengan tuf yang berupa batuan beku dari peneliti terdahulu dengan sampel batu pasir yang saya analisis, dan ternyata hasil yang saya konfirmasi memiliki hasil yang hampir sama antara batu pasir dari detrital zirkon dan juga hasil dari pengukuran tuf yang ada di formasi di daerah penelitian saya. Oke. Berarti secara mendasar sebenarnya analisis zirkon ini sama dengan analisis provenance yang seperti di batu pasir Petijon begitu ya, Pak? Berbeda, karena kalau di Petijon mungkin yang kamu maksud seperti analisis QFL, ya, quartz phase paralytic, berbeda. Yang kita analisis ini adalah zirkon, ya, kemudian zirkon ini yang kita analisis adalah umurnya, umur suatu zirkon. Jadi cukup berbeda antara hasil analisis secara komposisi mineral yang berasal dari quartz phase paralytic dengan umur. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, sepertinya sulit menjawab, tapi karena saya juga belum dari hasil dari studi saya tidak membandingkan dengan analisis QFL, namun dari beberapa literatur atau paper yang saya baca, analisis zirkon jauh lebih akurat, super akurat dibandingkan dengan analisis QFL. Ya, namun permasalahannya kalau kita mau analisis zirkon super mahal, ya, super mahal. Dan alatnya sepertinya belum ada, mungkin saya salah, sepertinya belum ada di Indonesia untuk LICPMS, untuk analisis UPB. Jadi kita harus mungkin kolaborasi dengan beberapa negara terdekat, mungkin seperti Taiwan atau China atau Jepang, untuk bisa menggunakan alatnya, namun gratis, namun pas publikasi nama mereka dimuat, misalnya seperti itu. Ya, QFL jauh lebih sederhana, ya. Kita cuma sayatan tipis, kemudian analisis mineralnya, ya, sepertinya cukup berbeda dengan hasil dari analisis zirkon. Satu lagi boleh, Pak? Ya, boleh. Boleh. Ini saya pernah dapat, kalau analisis zirkon kan juga salah satu kita ngukur unsur radioaktifnya kan, Mbak? Iya. Nah, kalau kita setahu saya kan kalau kita analisis radioaktif itu sebenarnya unsur-unsur radioaktif itu lebih banyak di batuan-batuan yang bertekstur halus seperti lempung atau lano begitu, Pak. Nah, jadi kenapa pemilihannya itu untuk analisis radioaktif itu kita tidak gunakan batuan lempung gitu? Kenapa dengan batu pasir gitu, Pak? Iya, pertanyaannya bagus. Jadi zirkon ini tidak hanya hadir di batu pasir, jadi dia ada di batuan sedimen apapun.
di karbonat juga ada, di batu yang lebih ukuran butir halus seperti lempung atau lanau juga hadir. Dari hasil percobaan yang saya lakukan, jadi formasi Xiaomi ini adalah batuan sedimen namun berukuran butir lebih halus, jadi dia diinterpretasikan sebagai lanau ya, jadi halus. Dari analisis yang saya dapat, kemudian saya bandingkan dengan dari sampel lain yang batu pasir berukuran medium hingga kasar. Di medium dengan kasar, saya bisa dapatkan ukuran zirkon sedikit lebih besar, ya, kurang lebih ukurannya sekitar 10 hingga 20 mikrometer. Namun begitu masuk ke sampel-sampel batuan sedimen yang lebih halus seperti lempung atau lanau ya di sampel saya, Xiaomi itu ukuran zirkonnya sangat kecil, super kecil, di kurang lebih hampir secara keseluruhan kurang dari 10. Jadi di batuan sedimen yang saya tes, di batu pasir yang berukuran medium dan juga yang berukuran halus seperti lanau, saya masih menemukan zirkon. Jadi kesimpulan di batu pasir apapun, zirkon bisa hadir. Tapi tidak semua batu pasir mengandung zirkon. Jika batu pasir tersebut memiliki sejarah, ada misalnya unsur-unsur vulkanik yang hadir secara tektonik, kemungkinan besar melimpahnya zirkon tersebut kemungkinan akan bisa jadi melimpah seperti itu. Namun kalau tidak ada vulkanik yang hadir atau material sedimen dekat dengan situ, maka kemungkinan tidak ada juga mineral zirkon yang hadir. Saya analisis satu sampel dan ternyata sampel tersebut saya tes pertama tidak ada sama sekali zirkonnya. Saya tes kedua lagi tidak ada. Yang ketiga tidak ada juga. Jadi kesimpulan saya tidak semua batuan sedimen tersebut mengandung mineral zirkon yang signifikan. Ada juga yang sangat sedikit. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Harisma. Terima kasih Al. Ayo, siapa lagi ada yang bertanya? Silahkan langsung raise hand. Langsung yang mau bertanya. Oh iya Pak, yang tadi terkait dengan kenapa harus batu pasir, mungkin ada hubungannya dengan umur juga ya Pak. Kalau misalnya kita ngambil di batu beku atau ya batu beku terutamanya itu umurnya lebih muda kayaknya. Batuan beku ini berbeda lagi treatmentnya dengan batu pasir. Pertama, kalau setahu saya, karena saya tidak treatment di batuan beku, jadi kalau kita dapatkan batuan beku, kita bisa menganggap bahwa misalnya kita bisa menentukan umur suatu formasi atau batuan tersebut dengan valid. Misalnya, sebagai contoh, saya kasih contoh di sini ya. Nah, ini di formasi Teneru dan Harotori. Di sini peneliti terdahulu melakukan juga analisis zircon UPB pada sampel lapisan tuf ya di Teneru dan tuf. Dari hasilnya dia mendapatkan umur absolutnya 39 MA dan di Harotori kurang lebih hampir sama, 39 dan 40 MA. Dari hasil ini bisa menjadi umur valid untuk menentukan umur pengendapan tener, formasi Teneru dan Harotori, bahkan secara keseluruhan umur dari grup Urahoro. Seperti itu. Jadi penentuan umur, khususnya pada sampel-sampel batuan beku, itu bisa lebih valid untuk penentuan umur batuan atau formasi dibandingkan dengan batuan dari batuan sedimen. Kenapa? Karena batuan sedimen ini hasil rombakan. Jadi kita tidak tahu sumber aslinya. Bisa jadi dari batuan beku, bisa jadi dari batuan metamorf, dan batuan beku ini bisa dari mana saja. Tapi kalau dari batuan tuf atau batuan beku, itu kita bisa dapatkan dari sumber yang pasti, ya, pengendapan langsung. Nah, olehnya itu di dalam analisis detrital zircon, khususnya pada batuan sedimen, karena ini detrital, hasil dari fragmentasi material-material sedimen terdahulu,
Jadi kita butuh banyak data, kemudian data tersebut kita lakukan kesebandingan dari populasi umurnya, kemudian dari populasi tersebut baru kita membaca bagaimana distribusinya atau trennya. Apakah trennya memiliki kesamaan atau memiliki perbedaan. Dan beruntung di hasil saya ini memiliki tren yang memiliki kesamaan dari beberapa sampel batu pasir, sehingga itu bisa memudahkan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam analisis terkait dengan provenance dan juga tektoniknya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Diana Rahmawati. Ya. Tanyakan ini adakah penentuan khusus sampel yang baik akan di-treat untuk uji zircon ini? Misal dari size, sorting, struktur sedimen, Betul. dan lain-lain. Ya, mengingat tadi dikatakan 70 juta per analisis. Ya Pak, gimana Pak? Betul. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Iya, jadi saya lupa tadi istilahnya ya. Jadi pada saat saya ambil sampel, itu betul-betul saya harus pertama pada saat ambil sampel di lapangan, pertama saya harus memilih sampel batu pasir yang segar, ya. Dan Hokkaido ini salah satu wilayah yang di mana dia lokasinya itu dia bisa men-preserve suatu batuan dengan sangat baik. Sehingga batuan-batuan yang umur Kretasius pun tersebut masih terpreserve atau terjaga dengan baik, maksud saya terawetkan, dan itu sangat bagus untuk kita melakukan analisis zirkon. Jadi pertama kita harus cari sampel yang segar, jangan yang lapuk. Dan kemudian setelah kita mengambil sampel, kita harus pastikan bahwa sampel tersebut tidak ada kontak dengan batuan-batuan lain untuk menghindari yang namanya, saya lupa ya apa, untuk menghindari untuk menghindari misalnya ada kontak dengan batuan lain sehingga hasil analisis nanti bisa menjadi salah atau bias, ya. Kemudian setelah saya mengambil sampel tersebut, saya cuci lagi dengan air beberapa kali untuk memastikan tidak ada kotoran atau sampel-sampel sedimen yang mungkin bisa hadir atau melengket di bagian permukaan. Setelah saya cuci berkali-kali, kemudian saya keringkan, baru setelah itu saya tumbuk atau crushing untuk tahap awal. Dan saya pikir itu yang paling utama ya. Pertama di pengambilan sampel dan juga dalam proses pencucian awal untuk memastikan tidak ada kontak dengan sedimen-sedimen lain atau sedimen-sedimen lain pada saat proses pengambilan. Jadi itu saja. Dan pada saat pemilihan, ya saya lupa pertanyaannya. Dan pada saat pemilihan, nah ini pastikan lagi, zirkon ini memiliki banyak bentuk. Ada yang rounded, ada yang masih prismatik, ya, ada yang masih tabular, ada yang elongated memanjang, dan bentuk-bentuk ini merupakan bentuk khas yang ada pada sebuah mineral. Dan ini memiliki makna tersendiri. Artinya kalau dia masih prismatik, elongated, kemudian rounded, ini terkait dengan proses transportasi, ya. Dan kalau dia masih prismatik, berarti biasanya dikaitkan dengan umur yang dihasilkan itu cenderung lebih muda. Iosen, Miosen, ini terkait dengan proses pembentukannya, proses transportasinya yang mungkin belum berlangsung lama, sehingga kita masih bisa lihat bentuk yang sangat utuh seperti ini. Ya, ini seperti begini ya, prismatik ya. Kemudian kalau ada juga yang kita dapatkan seperti ini, sudah terlihat rounded, ya, kurang lebih seperti ini rounded. Jadi bagian-bagian sisinya sudah terkikis, dan ini menunjukkan terkikisnya ini karena proses-proses lebih lanjut, misalnya karena proses erosional selama proses transportasi, dan ini kita bisa interpretasikan lebih lanjut khusus analisis grain size. Dan pada saat kita picking pada saat kita picking atau memilih zirkon, usahakan kita memilih secara acak, khusus pada sampel-sampel batuan sedimen. Ya, misalnya
Jangan kita hanya fokus yang prismatik saja, karena pada sampel zirkon pada batu pasir umumnya memiliki bentuk yang beragam, ya. Kita bisa ambil yang berbentuk prismatik, ada yang elongated seperti ini, ada yang rounded seperti ini, bervariasi. Sehingga berguna untuk analisis umur. Biasanya bentuk-bentuk tersebut memiliki nilai atau dating umur yang berbeda pula. Jadi biasanya yang lebih rounded itu biasanya jauh lebih tua, umumnya berumur Paleozoik ataupun Prekambrian. Sedangkan yang berbentuk prismatik ini umumnya jauh lebih muda, ya, ketimbang yang berukuran atau berbentuk lebih rounded seperti ini. Jadi karena sedimen ini kita tidak tahu sumbernya dari mana, jadi diupayakan dalam proses preparasi awal kita ambil secara acak segala bentuk, kemudian nanti analisis selanjutnya berupa penentuan umur, kita akan lihat bagaimana variasi bentuknya tersebut terhadap umurnya. Apakah ada perbedaan? Dari hasil yang saya identifikasi, jelas ada perbedaan antara yang prismatik dan rounded. Rounded jauh lebih tua, umumnya Paleozoik hingga Prekambrian, sementara yang prismatik ini jauh lebih muda. Misalnya seperti Cenozoik, ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya harap bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak. Oh iya Pak, sama gimana kalau misalnya tadi kan di Hokkaido itu dia ini ya apa pelapukannya itu kurang ya, ini nggak terlalu itu. Tapi kalau Iya. di Indonesia sendiri kayak di Kalimantan ini sangat pelapukannya sangat masif ya. Iya, betul. Jadi gimana untuk itunya Pak? Iya betul. Kalau di Hokkaido mungkin karena relatif di daerah subtropis dan musim panas juga hanya berlangsung sangat tidak sepanjang tahun, hanya sekitar 4 bulan ya. Dan hampir sebagian besar kalau selama musim dingin itu ditutupi oleh salju, dan pada musim panas pun saya ke sana itu sekitar bulan Agustus, musim pada saat siang itu bertemperatur sekitar 22 dan 24, itu pun sangat berangin atau sangat windy. Jadi masih terasa dingin dan sering hujan. Dan pada saat malam hari temperaturnya 18 sampai 16, itu pada musim panas. Dan makanya mungkin di sana terawetkannya sangat sangat bagus. Dan kalau di daerah-daerah seperti Indonesia, karena kita hidup di daerah ekuator atau khatulistiwa, proses-proses erosional berlangsung intensif, misalnya karena hidrolisis mungkin, atau termal, atau pemanasan karena sinar matahari yang terus berlangsung, terus-menerus, panas dingin, hujan, dan sebagainya. Dan itu mempercepat terjadinya pelapukan. Dan tentunya itu akan merusak tekstur dari suatu batuan dan juga bisa lebih lanjut mengubah komposisi kimia. Dan untungnya zirkon ini, seperti tadi di penjelasan awal, meskipun terkena erosi, proses-proses erosi, kemudian terkait dengan proses magmatisme dan metamorfik, si mineral zirkon ini tetap bisa bertahan atau survive meskipun ada proses-proses tersebut. Jadi saya juga belum pernah uji di sampel batuan-batuan yang lapuk, namun kemungkinan besar kalau dari teorinya berarti di batuan lapuk pun mungkin masih bisa hadir zirkon meskipun komposisinya tidak akan signifikan. Jadi sebaiknya kalau kita mencari sampel-sampel batu pasir di daerah seperti Indonesia ini, Kalimantan, lebih baiknya kita mengupayakan untuk mengambil sampel yang batu pasir yang cukup segar, ya, yang cukup segar. Yang sangat segar mungkin sangat susah, ya, mungkin yang cukup segar dan representatif untuk analisis, ya. Mengingat zirkon pun juga dia mungkin masih tahan terhadap berbagai proses-proses erosional yang ada di permukaan atau di kerak bumi. Ya, ini itu saja. Sama tadi Pak kan ini kan alatnya ini ya sangat Iya, super mahal. terbatas ya, terbatas juga di dunia ini. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan yang seperti sebagai peneliti-peneliti di Indonesia, atau itu apa yang bisa kita lakukan? Iya, betul. Baik. Jadi alat ini sangat tidak banyak di dunia, termasuk masih langka. Karena kenapa masih langka? Pertama karena super mahal. Mungkin kalau cuma mahal
mungkin alat ini sudah ada di mana-mana. Tapi karena kata definisinya super mahal, sehingga tidak semua negara memiliki alat ini. Di Jepang itu hanya beberapa universitas memiliki. Di tempat saya tidak memiliki ya. Jadi yang memiliki ini University of Tokyo. Jadi saya harus ketika pengukuran saya harus berangkat ke Tokyo, kemudian bermalam di sana sekitar 3 hari untuk melakukan pengukuran. Dan begitu seterusnya selama beberapa kali. Dan di Jepang merupakan salah satu alat instrumen relasi PMS yang paling canggih, salah satu yang paling canggih di dunia. Dan beberapa lainnya yang bagus itu ada di Australia, kemudian dan tentunya Amerika dan beberapa negara Eropa dan juga Cina. Nah, bagaimana untuk melakukan penelitian ini? Jadi pada saat saya ke sana, saya juga menanyakan beberapa jenis tawaran kerjasama yang mereka tawarkan. Jadi tawaran kerjasama pertama, kita bisa menghubungi si profesornya tersebut. Jadi profesornya tersebut dia punya email dan kurang lebih ini profesornya, Profesor Takafumi Hirata, ya. Jadi Anda bisa menghubungi profesornya tersebut, kemudian menulis email bahwa saya melakukan identifikasi di sini dan akan melakukan analisis relasi PMS. Kira-kira apakah Anda berminat untuk melakukan kerjasama dengan saya melakukan pengukuran di sana, dan bagaimana, apakah pengukurannya gratis ataukah dibayar. Karena ini sangat mahal sekali, super mahal, jadi biasanya si profesor ini, dia untuk kasus saya, dia menawarkan bebas biaya apapun, free. Jadi saya free charge, tidak bayar sama sekali, namun saya harus membuat publikasi minimal 1 dan namanya harus dimasukkan dalam publikasi tersebut. Dan sepertinya hal-hal ini sepertinya umum ya. Jadi mungkin nanti dia akan menawarkan kamu boleh datang ke Jepang dan memakai alat atau fasilitas yang ada di lab saya. Namun dengan perjanjian harus ada harus membuat satu jurnal atau paper publikasi di mana nama dia dimuat. Atau bisa jadi kita mengirimkan salah satu mahasiswa untuk lanjut di sana, misalnya S2 atau S3, dan kemudian melakukan dating lanjutan dari sampel yang kita gunakan. Dan sepertinya itu tawaran kedua yang juga dia buka, ya, sepertinya. Jadi sampai saat ini dia masih mencari beberapa mahasiswa yang mau bergabung di labnya, lab geokimia, kemudian bisa menggunakan alat-alat yang super canggih dan super mahal secara gratis, dan tentu saja tanpa bayar, dan tanggung jawab utamanya kita harus membuat suatu publikasi. Jadi ya itu kurang lebih yang paling rasional ya, kita menghubungi lewat email. Kalau si profesornya tertarik, mungkin kita bisa ke sana, dan tawarannya paling kita hanya harus membuat satu jurnal, atau tidak kita mengirimkan mahasiswa di sana untuk lanjut S2, S3, kemudian beasiswanya mungkin dia bisa bantu cari, dan kita bisa melakukan analisis relasi PMS pada sampel yang telah kita tentukan tadi. Kurang lebih begitu skemanya. Ya, terima kasih Pak Harisma. Ya, itu bagi adik-adik mahasiswa yang tertarik ya. Ini salah satu pintu. Iya, Mas Pang ya. Dia lagi cari. Dia pada saat saya mau balik, Profesor Takafumi Hirata. Nanti kalian bisa cek di websitenya ya. Profesor Takafumi Hirata. Jadi dia sedang mencari mahasiswa yang mau kerja atau bergabung di dalam labnya. Jadi kalian kalau mau bisa bergabung menjadi mahasiswa S2, S3 di University of Tokyo. Namun sedikit saya sampaikan bahwa dia tidak mencari mahasiswa yang biasa. Dia mencari yang mahasiswa yang sedikit super, karena lab Profesor Hirata ini terkenal sangat ekstrim. Ekstrimnya ini saya jelaskan secara langsung saja biar kalian tahu. Di sini mahasiswanya harus super rajin, tidak hanya dia tidak butuh rajin, harus super rajin. Jadi biasanya mahasiswa yang datang di sini itu mahasiswa yang di bawah bimbingannya, biasanya itu mereka datang pagi, pulangnya itu jam
sekitar jam 2 subuh, jam 1 subuh, setiap hari siklusnya. Jadi pada saat saya pengukuran di sana, sampai jam 5 subuh, masih ada mahasiswa yang di lab bersama saya. Dan itu saya tanya, apakah kamu hanya melakukan analisis ini 1 hari saja? Hampir setiap hari. Dan apakah setiap hari itu Senin sampai Jumat? Dari Senin sampai Minggu. Jadi betul-betul mahasiswa di sini ini super rajin. Super rajin. Jadi kalau mahasiswa yang mungkin biasa-biasa saja, artinya mungkin pintar tapi tidak rajin, tidak ulet, mungkin agak susah beradaptasi di labnya. Karena profesor ini agak sedikit high pressure, dia memberikan tekanan yang tinggi kepada mahasiswanya. Hampir setiap minggu ada tuntutan untuk presentasi, publikasi, dan hampir semua mahasiswa-mahasiswanya ini yang ada di labnya biasanya the best student kalau acara-acara conference internasional. Jadi profesor ini sangat terkenal. Namun mahasiswa yang digembleng di bawah Profesor Takafumi Rata ini umumnya menjadi mahasiswa-mahasiswa terbaik di University of Tokyo. Jadi kalau kalian mau bergabung, silakan mempersiapkan diri lebih lanjut seperti apa cara menghadapi profesor yang seperti ini, ya. Ya, kalau tidak, kalian mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Ya. Oke. Ya, itu ya, bagi adik-adik mahasiswa yang mau bergabung, ada pintu ini. Pertama, mungkin bisa kalian manfaatkan. Gimana, Al? Bisa, Al? Insya Allah, Pak. Wes, siap ya? Siap. Oke. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir. Siapa yang mau bertanya, silakan raise hand, langsung buka videonya, habis itu unmute. Atau langsung, kalau misalnya kalian mau mengetik di chat, bisa langsung mengetik. Ayo. Siapa lagi? Tapi kalau misalnya ini Pak Harisma, kalau misalnya kita skema, misalnya skema belum ada mahasiswa gitu ya, belum ada mahasiswa yang sana, terus kita yang mau melakukan analisis ini, apakah ada yang bisa kita preparation atau persiapkan di Indonesia gitu sebelum kita kirimkan sampel itu ke Jepang gitu? Iya. Iya. Saya kurang tahu juga. Yang pertama itu sebelum kita kirim sampel ke Jepang, tentu saja mereka tidak terlalu tahu pasti bagaimana cara preparasi ya. Preparasi ini hal paling penting di dalam analisis zirkon ini. Jadi kalau salah preparasi bisa jadi salah semuanya sampai bagian belakang ya. Dan preparasi ini harus butuh lab yang cukup lengkap juga. Dan saya kemarin untuk preparasi itu saya lakukan semua di lab di Universitas Kyoto. Dan di sini juga saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah lab untuk preparasi ada atau tidak, karena tidak mungkin kita mengirimkan sampel batuan di sana, sepertinya mereka tidak tahu ya bagaimana cara preparasi. Jadi minimal kita harus preparasi memang di Indonesia, kemudian sampai zircon mounting kita sudah memilih. Setelah itu untuk analisis seperti tahap analisis lanjutan seperti imaging, seperti kita melakukan foto zircon, mereka bisa lakukan di sana. Karena misalnya kita tidak punya alat cathodoluminescence dan backscatter elektron, kita bisa pinjam di sana dan sepertinya juga harus bayar. Dan kemudian nanti setelah kita dapatkan gambar foto internal dari zircon tersebut dan kita kemudian menentukan lokasi untuk spot ablation. Setelah spot ablation-nya kita tentukan, kita langsung kirimkan dalam sebuah kertas 1 lembar, 2 lingkaran yang nanti kita akan mau tembak, nanti mereka akan tembakan langsung di sana. Kemudian kita hanya menerima nanti hasil akhir berupa umur. Nah, yang menjadi tantangan ini adalah bagaimana kita melakukan preparasi secara benar di Indonesia. Ya, saya sampai saat ini belum tahu lab yang mana yang bisa
yang menyediakan sampel preparasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa melakukan preparasinya secara sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Gia. Apa menjawab Iya. pertanyaannya? Tapi kalau di labnya Pak Risma sendiri masih udah bisa. Itu dia. Jadi sebenarnya agak sedikit dilematis ya pas mengambil bidang geokronologi ini, karena ternyata pas balik ke kampus nggak ada yang bisa dilakuin sama sekali karena lab-nya nggak ada sama sekali, dan mau sediakan lab seperti apa, alat-alatnya pun juga ini super mahal, dan setelah riset-riset di Indonesia pun juga belum ada LAC PMS. Jadi tidak berguna sebenarnya kalau mau dibawa di sini ilmunya, dan karena belum secara aplikasi belum bisa diaplikasikan secara langsung, labnya belum ada dan sebagainya. Namun profesor saya karena sangat baik sekali yang di Universitas Kyoto, dia bisa menawarkan, kamu bisa datang kapan saja untuk kolaborasi riset, kapanpun itu. Jadi karena saya sudah pernah menjadi mahasiswa bimbingannya, jadi dia masih membuka kerjasama lebih lanjut, dan mungkin dengan komunikasi tersebut lebih lanjut yang masih kita pertahankan saat ini, mungkin saya bisa tetap melakukan analisis geokronologi, tapi bukan di Indonesia, melainkan di Universitas Kyoto, dan dia nanti dia akan membukakan link ke universitas lain seperti Universitas Tokyo untuk analisis lebih lanjut. Ya. Namun itu dia, setiap kolaborasi riset tidak hanya sekedar tiket pesawat, namun hasil akhirnya harus sebuah jurnal yang dipublikasi. Dan biasanya jurnal-jurnal itu bukan jurnal-jurnal yang kita yang tentukan, seperti saya maunya Sinta 2, Sinta 3. Tidak, standar mereka pasti Scopus. Dan Scopus itu yang mereka tuntut pasti Q1. Sedangkan Q1 itu ada banyak lagi. Banyak sekali Q1. Q1-nya itu pasti mereka minta Q1 yang top jurnal. Jadi siap-siap kerja keras. Ya. Jadi ya setelah Q1 banyak lagi, ada Q1 yang mungkin tidak terlalu berat. Ya, kalau yang top jurnal siap-siap pasti itu menulisnya butuh perjuangan berat, setahun, 2 tahun, nanti 2 tahun baru publikasi ya. Sedikit karena saya punya sedikit pengalaman. Ya, mungkin itu saja, Mas Gia. Iya, siap. Terima kasih Pak Harisma. Mungkin kalau misalnya kita dari Unmul mau melakukan geokronologi ini, mungkin bisa kerja sama ke Pak Harisma dulu. Iya, untuk saya jadi nanti penyambung bisa. ya. Iya, penyambung, betul. Siap. Ya, mungkin karena waktu kita udah habis ya, udah 10.36 malah kita ini sekarang. Terima kasih pada Pak Harisma tentang pemaparan materi yang menarik ya. Menarik. Sebenarnya ini nggak cukup ya, mungkin nggak cukup 1,5 jam, mungkin kita bisa Iya, saya senang sekali. sesi-sesi berikutnya, dan nanti kita bisa menjelaskan lebih dalam. Mungkin itu aja dari saya Pak Harisma, tapi sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bareng. Iya, saya juga minta nih dokumentasinya. Foto bareng, jadinya tolong dibuka ya dari semuanya, dibuka videonya, nanti kita akan foto bareng. Sebentar, saya Oke, kita foto bareng dulu. Dibuka videonya untuk para peserta yang hadir di sini, jadi dokumentasi. Ya, sudah siap? Mungkin ini yang pertama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua, page yang kedua. Ini ada banyak page nih Pak. Iya. Nah, yang page yang kedua kita siap-siap ya. 1, 2, 3.
Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Udah kita ambil foto dan terima kasih sudah hadir di webinar Teknik Geologi Unmul kali ini. Mungkin kita akan ada webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih juga kepada Pak Harisma yang sebagai pembicara webinar kita. Kita sangat banyak terima kasih ya udah di-sharing ilmunya tentang geokronologi ini yang mungkin di Indonesia masih jarang sangat itu ya. Betul, masih jarang. Mungkin kita juga bisa kerjasama lagi untuk ke depannya. Tentu Mas Gia. Mahasiswa yang mau melakukan analisis ini bisa kita tanya-tanya ke Pak Haris. Boleh, dengan Oke? senang hati. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Haris. Ya, terima kasih semuanya. Untuk itu saya akhiri webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.